Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dirumorkan bakal bergabung dengan klub Liga 2 Belanda Top Os. Hal itu dikarenakan Ragnar juga dicampakkan oleh klubnya saat ini, FC Groningen. Ya, Ragnar sejatinya saat ini masih berstatus sebagai pemain FC Groningen. Namun, ia tampaknya kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat di skuad utama klub yang berkompetisi di Liga 1 Belanda tersebut. Pada musim lalu saja, Ragnar dipinjamkan FC Groningen ke Fortuna Sittard. Bersama Fortuna, Ragnar pun mampu mencatatkan 27 laga di Liga Belanda 2023-2024. Namun, per akhir Juni 2024 kemarin, Fortuna sudah resmi mengembalikan Ragnar ke FC Groningen. Masalahnya, kehadiran Ragnar pun tak disambut baik oleh pelatih klub tersebut, Dick Lukian. Lukian dikabarkan tak memasukkan Ragnar ke dalam rencana besarnya di FC Groningen di musim 2024-2025. Karena itu, jika Ragnar ingin memiliki menit bermain, maka ia harus segera hengkang dari klubnya tersebut. Menariknya, Ragnar dikabarkan sudah menemukan klub yang akan ia bela selanjutnya. Hanya saja, klub yang dikaitkan Ragnar bermain di divisi kedua Liga Belanda, yakni Top Os. Sinyal Ragnar bakal bergabung dengan Top Os pun baru-baru terlihat jelas. Ragnar tepatnya terlihat menonton langsung laga pembuka Liga 2 Belanda antara Top Os melawan SBV Excelsior. Padahal di waktu yang nyaris sama, klub Ragnar, FC Groningen tengah bertanding melawan NEC Breda di laga perdana Liga Belanda 2024-2025. Jadi karena itulah rumor Ragnar kembali ke Top Os semakin besar. Tak masuk skuad FC Groningen membuat Ragnar berarti tak punya masa depan di klubnya. Nasibnya justru berbeda dengan satu pemain keturunan lain yang juga rekan setimnya. Ia adalah Joey Pelupesi. Dari namanya saja diketahui bahwa pemain tersebut memiliki darah Maluku. Joey Pelupesi sendiri masih jadi pemain yang dibutuhkan FC Groningen. Nyatanya ia bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-82 saat melawan NAC Breda. Sebagai informasi, Joey Pelupesi sempat dikabarkan tertarik menjadi WNI setelah melihat Shane Patinama mendapat status tersebut. Akan tetapi, sejauh ini namanya masih belum diproses. Padahal ia merupakan pemain yang punya banyak pengalaman di Eropa. Namun sayangnya usianya sudah 30 tahun yang bisa membuat Shin Tae-yong pikir-pikir. Menurut kabar yang beredar, kakek dan nenek pemain akademi FC Twente ini berasal dari Saparua, Maluku Tengah. Adapun untuk karirnya di Eropa, Joey sempat bermain untuk FC Twente, Heracles Almelo, Sheffield Wednesday, Giresunspor, dan kini bersama FC Groningen. Respons calon penyerang timnas Indonesia Ole Romeni setelah cetak gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle menarik diulas. Dia merasa girang bukan main karena bisa memulai musim dengan baik. Ya, FC Utrecht memulai perjalanan di Liga Belanda 2024-2025 dengan menghadapi PC Zwolle. Laga itu digelar di Stadion Galgenwaard Utrecht pada Minggu 11 Agustus 2024 malam WIB. FC Utrecht pun sukses merebut poin penuh dalam laga itu usai menang tipis 1-0. Gol semata wayang dicetak oleh pemain keturunan Indonesia, yakni Ole Romeni. Usai laga, Ole Romeni pun bereaksi atas gol yang dicetaknya. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Ole Romeni meluapkan kegembiraannya. "Awal musim yang bagus, mari kita bangun dari sini," tulis Ole Romeni. Unggahan Ole Romeni pun langsung banjir like hingga pujian di kolom komentar. Terlihat, sejumlah penggawa timnas Indonesia turut mengomentari unggahan tersebut, seperti Ragnar Oratmangoen dan Ivar Jenner. Nama Ole Romeni sendiri gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Tetapi, hingga kini Ole Romeni belum juga memberi sinyal akan segera bergabung membela timnas Indonesia. Dia sendiri mengaku masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Meski begitu, Ole Romeni tetap memberi kode baik soal peluang membela timnas Indonesia. Dia mengaku sudah berada di arah yang bagus saat ini. Pemain keturunan timnas Indonesia,
Jay Idzes berhasil mencatatkan rekor sejarah baru. Hal ini seiring dengan penampilannya bersama Venezia FC di Coppa Italia musim ini. Jay tampil sebagai starter saat bertandang melawan Brescia Calcio di babak pertama Coppa Italia. Adapun pertandingan itu berlangsung di Stadion Mario Rigamonti pada Minggu 11 Agustus 2024 waktu setempat. Bermain penuh di laga tersebut, Jay mampu mencetak gol untuk Venezia di menit ke-89. Namun sayang golnya tersebut masih belum mampu membawa timnya menang atas klub kasta kedua Liga Italia tersebut. Jay dan kolega menelan kekalahan 1-3. Meski demikian, Jay berhasil mencatatkan rekor sejarah baru di timnas Indonesia. Sejauh pantauan saat ini, Jay menjadi pemain aktif timnas Indonesia pertama yang mampu mencetak gol di Coppa Italia. Dia juga dipercaya tampil penuh di momen tersebut sebagai starter. Kehadiran Jay tersebut pun diyakini membawa harum nama bangsa Indonesia di level kancah internasional. Venezia FC juga bersaing di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Jay Idzes pun turut menjadi salah satu sosok yang ikut membantu Venezia promosi. Bek berusia 24 tahun itu telah bergabung dengan Venezia sejak Juli 2023 lalu. Sebelumnya dia bermain untuk klub Belanda, Go Ahead Eagles, pada 2020. Sejauh ini Jay sudah mengoleksi 4 gol dari 31 penampilannya untuk Venezia di semua kompetisi menurut data Transfermarkt. Ketua PSSI Erick Thohir tengah berupaya memperkuat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan adalah menaturalisasi penyerang berkualitas tinggi. Sosok yang menjadi target utama dalam proses naturalisasi ini adalah Sydney Van Hooijdonk, striker muda berbakat yang kini bermain di Serie A bersama Bologna. Sydney Van Hooijdonk bukanlah nama asing di dunia sepak bola. Sebagai anak dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk, Sydney telah menunjukkan potensi besar sebagai penyerang. Di usia 23 tahun, ia sudah mencatatkan banyak penampilan gemilang di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Musim terbaiknya di Eredivisie terjadi saat ia dipinjamkan ke SC Heerenveen, di mana ia mencetak 16 gol dari 33 penampilan. Performanya yang impresif membuatnya dipanggil kembali ke Bologna, dan saat ini ia telah mencatatkan beberapa penampilan di berbagai kompetisi bersama klub asal Italia tersebut. Ketertarikan PSSI terhadap Sydney Van Hooijdonk bukan tanpa alasan. Penyerang muda ini memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya yang berasal dari Maluku. Hal ini membuka peluang bagi Sydney untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Kehadiran Sydney di lini depan timnas Indonesia diharapkan dapat mengatasi masalah klasik yang dihadapi skuad Garuda, yakni kurangnya daya gedor dan ketajaman dalam mencetak gol di laga-laga internasional. Pemain keturunan Indonesia Jairo Ridwal disebut akan datang ke Jakarta pada bulan akhir Agustus 2024 ini. Jairo rumornya akan mengurus proses naturalisasi sekaligus menyaksikan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini memang sempat dirumorkan akan jadi proyek naturalisasi pemain grade A. Terbaru, Jairo dikabarkan akan ke Indonesia. Hal itu disampaikan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Pria yang akrab disapa Bung Ropan menyebut Jairo ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan dia akan segera mengurus proses naturalisasinya pada bulan depan. Jairo Ridwal, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia. Artinya dia ingin untuk memproses semua urusan dia, dokumen-dokumen dia, administrasi agar dia bisa dinaturalisasi dan menjadi bagian dari tim nasional merah putih, ujar Bung Ropan. Ropan mengatakan Jairo sebelumnya sudah menolak untuk bermain di timnas Suriname. Tentu, hal itu jadi sinyal jika sang pemain ingin bermain di timnas Indonesia